Menghadapi guntur dan kilat, Chen Ping tidak panik sedikit pun, tetapi seperti tangannya, guntur dan kilat itu sepertinya tertarik, dan langsung berkumpul di tangan Chen Ping. Segera setelah itu, kekuatan guntur dan kilat berubah menjadi senjata guntur, dan seluruh senjata itu berdengung dengan busur listrik. Setelah itu, Chen Ping tiba-tiba melemparkan tombak di tangannya ke 3 elang petir yang haus darah. Dentur. Setelah tombak mendekati Thunderhawk yang haus darah, itu meledak seketika, berubah menjadi ribuan busur, menyebar ke sekeliling. Bloodthirsty Thunderhawk sudah memiliki kekuatan petir, jadi mereka tidak takut dengan ark ini, tetapi ketika ark ini meledak, ketiga Bloodthirsty Thunderhawk berteriak dengan aneh mundur. Mata ketiga elang guntur yang haus darah penuh ketakutan, mereka tampaknya sangat takut dengan kekuatan petir yang dilemparkan oleh Chen Ping. 3 elang guntur yang haus darah mengepakkan sayap mereka, dan setelah melihat Chen Ping dengan ngeri, mereka berbalik dan hendak melarikan diri. Mereka tahu bahwa mereka sama sekali bukan lawan Chen Ping. Mau lari, sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat. Jika ketiga Raja Wali Petir yang haus darah itu melarikan diri, bukankah itu akan memalukan? Di telapak tangan kanan Chen Ping, busur listrik kecil muncul, dan kemudian menjadi semakin besar, membuat suara berderak. Mendorong ke depan dengan telapak tangan Chen Ping, beberapa petir langsung menghantam 3 Thunderhawk yang haus darah dengan kecepatan kilat. Sebelum 3 Thunderhawk yang haus darah bisa berteriak, mereka menembak jatuh kekuatan petir. Nafas guntur dan kilat asli ini benar-benar bagus. Chen Ping sedikit terkejut, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan nafas asli. Melihat bahwa Chen Ping memenggal kepala 3 elang guntur yang haus darah yang telah melambung tinggi dengan lambaian tangannya, semua orang terkejut. Chen Ping berjalan mendekat, melihat tubuh 3 Thunderhawk yang haus darah, dan kemudian meminta Ji Yun untuk mengeluarkan pil binatang dari Thunderhawk yang haus darah. Pil binatang elang guntur yang haus darah ini dapat membuat Chen Ping menyadari nafas asli guntur dan kilat, yang sangat membantu. Kakak Chen, kekuatan petirmu terlalu kuat, luar biasa. Old Sun melangkah maju dan berkata dengan kaget. Dia tidak tahu bahwa Chen Ping sudah memiliki ruang aslinya, dan dia juga merasakan nafas asli dari guntur dan kilat. Chen Ping juga sangat puas dengan dirinya sendiri. Itu tampaknya dia sangat puas kekuatan guntur dan kilat. Dengan cara ini, jika lawan ingin menggunakan kekuatan guntur dan kilat biasa untuk menghadapi Chen Ping, bukan hanya dia tidak akan berhasil, tetapi dia akan digunakan oleh Chen Ping sebagai gantinya. Bagaimana dengan kekuatan petirnya? Chen Ping sebenarnya memiliki semacam antisipasi saat ini, menantikan pertemuan dengan Raja Elang Petir. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengendalikan kekuatan guntur dan kilat yang dipancarkan oleh Raja Elang Petir. Tuan Chen, kamu benar-benar luar biasa, sangat luar biasa. Petik 2. Pada saat ini, Gao Qisheng berjalan ke Chen Ping dan berkata dengan kekaguman di wajahnya. Saya hanya beruntung, jika ketiga Thunderhawk yang haus darah ini terbang secara terpisah, saya tidak dapat membunuh mereka dengan satu meniup. Chen Ping berkata dengan sangat rendah hati. Jika 3 Thunderhawk yang haus darah terbang ke 3 arah yang berbeda, Chen Ping benar-benar tidak punya pilihan selain membunuh ketiga Thunderhawk yang haus darah dengan lambaian tangannya. Lagi pula, dia mengendalikan nafas asli guntur dan kilat ada terlalu sedikit untuk diserang dari berbagai arah. Sama seperti Chen Ping dan yang lainnya sedang mengemasi mayat Bloodthirsty Thunderhawk, sekelompok orang datang perlahan tidak jauh dari mereka. Ayah, Bloodthirsty Thunderhawk telah pergi, mengapa bisa aku tidak mengerti? Ning Ken melihat ke atas, tetapi tidak menemukan bayangan Thunderhawk haus darah. Mungkinkah Thunderhawk haus darah melarikan diri? Kata seorang tetua keluarga Ning. Tidak mungkin. Setelah elang guntur yang haus darah ditaklukkan dan diakui sebagai tuannya, ia tidak akan lari. Petik 2. Ning Kai Chen menggelengkan kepalanya, melihat ke sekeliling langit, dan kemudian membuat beberapa suara aneh, tetapi tetap tidak melihat ketiganya. Elang guntur haus darah elang kembali. Ayah, lihat cepat, seseorang. Ning Ken menunjuk Chen Ping dan yang lainnya tidak jauh dan berkata. Ning Kai Chen juga mengerutkan kening ketika dia melihat seseorang di depannya, dan ekspresinya menjadi tegang. Lagi pula, para biksu yang datang ke sini semua bergegas mencari harta karun itu. Tuan Chen, lihat cepat,
seseorang akan datang. Gao Qisheng juga melihat semua orang di keluarga Ning saat ini. Chen Ping mendongak, dan kesadaran spiritual yang besar langsung menyelimuti orang-orang itu. Meskipun sangat tidak sopan bagi orang asing untuk menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki satu sama lain tanpa alasan, tetapi di padang salju yang luas ini, semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Chen Ping ingin melihat siapa pihak lain dan tingkat kekuatan apa dia. Jika kekuatan pihak lain tinggi, mereka dapat melarikan diri begitu mereka belum bertemu. Tapi setelah rasa spiritual Chen Ping menyelimuti orang-orang dari keluarga Ning, dia mengerutkan kening dan berkata, itu mereka. Mengapa mereka datang ke sini? Chen Ping langsung merasa bahwa itu adalah Ning Kai-chen dan yang lainnya. Lagi pula, mereka sudah dalam kontak dengan mereka. Chen Ping masih tahu aura Kai-chen. Ning Kai-chen juga merasa bahwa pihak lain sedang menyelidikinya dengan perasaan spiritualnya, dan berkata dengan wajah yang sedikit marah, bersiaplah untuk berperang. Ning Kai-chen menyuruh keluarga Ning untuk bersiap-siap berperang, dan kemudian dengan cepat berjalan menuju Chen Ping dan yang lainnya. Ketika Ning Kai-chen dan yang lainnya mendekat, Ning Ken langsung melihat mayat 3 Thunderhawk yang haus darah di tanah. Sialan, ternyata kamu membunuh Thunder Eagle kami yang haus darah, apakah kamu mencari kematian? Ning Ken meraung marah, dan meminta keluarga Ning untuk mengepung Chen Ping dan yang lainnya. Sejak Ning Kai-chen memakan buah guntur surgawi dan alamnya telah naik ke puncak peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit, Ning Ken juga menjadi jauh lebih merajalela. Dia merasa ayahnya sudah tak terkalahkan. Ning Kai-chen memandang Chen Ping dengan mata penuh permusuhan. Dia tidak penuh permusuhan karena 3 Thunder Eagles yang haus darah terbunuh, tetapi karena Lei Guo hari itu. Chen Ping memetik 3 buah Tianlei dari pohon Tianlei di Gua Yingwang. Lihat Chen Ping sekarang, dia hanya seorang biksu kelas 4 di alam komposit, dan dia mungkin belum memakan 3 buah guntur langit. Jika masih ada di tubuh Chen Ping, maka nilai ketiga buah guntur langit ini tidak kurang dari itu dari Ice Soul Pill. Jika Anda bisa mendapatkan 3 buah guntur langit, untuk harta karunnya, tidak masalah apakah Anda menemukannya atau tidak. Orang-orang dari keluarga Ning, aku tidak menyangka kamu datang ke sini. Pada saat ini, Ji Yun melangkah maju, menatap Ning Kai-chen dan Ning Ken dan berkata. Ning Ken melihat Ji Yun dan berkata, siapa kamu? Aku Ji Yun, patriark muda dari Sekte Feitian. Ji Yun memperkenalkan dirinya. Ternyata itu adalah tuan muda dari Sekte Feitian. Mengapa kamu bergaul dengan orang-orang ini? Ning Kai-chen bertanya pada Ji Yun. Mereka semua adalah temanku. Patriark Ning, membunuh Thunder Eagle Anda yang haus darah adalah kesalahpahaman. Jika Anda membutuhkan kompensasi, saya pasti akan memuaskan keluarga Ning Anda ketika saya kembali ke Fei Tianzong, kata Ji Yun menghadap Ning Kai-chen. Tanda seru. Fei Tianzong kaya, jadi Ji Yun kaya dan berkuasa. Apakah itu kesalahpahaman atau tidak? Saya harus melunasi hutang hari ini. Tuan Ji, sebaiknya Anda menjauh. Ning Kai-chen berkata dengan dingin. Ji Yun mengerutkan kening, Patriark Ning, bisakah kamu memberiku wajah, aku? Tidak, pergilah dari sini, atau aku akan membersihkannya denganmu. Ning Ken berkata dengan kutukan. Sekarang keluarga Ning luar biasa. Ning Kai-chen sudah berada di puncak kekuatan peringkat ke-9 dari alam tubuh bugar, dan leluhur juga telah hidup kembali, jadi keluarga Ning saat ini bukan lagi keluarga Ning sebelumnya. Ning Ken juga membengkak, dan sama sekali tidak memperhatikan Fei Tianzong. Kamu, wajah Ji Yun penuh amarah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekte Feitian mereka terutama berfokus pada transportasi, dan mereka dianggap sebagai keluarga semi-komersial, jadi kekuatan mereka pasti tidak terlalu kuat. Sekarang keluarga Ning tidak memberi muka, Ji Yun sama sekali tidak marah. Semuanya, saya Gao Qisheng dari keluarga Gao. Saya tidak peduli siapa Anda, jika Anda berani menyentuh saya di sini, saya jamin Anda tidak akan bisa keluar dari ujung utara ini, kata Gao Qisheng kepada Ning Kai-chen maju 2 langkah. Titik tanda seru. Keluarga Gao. Ning Kai-chen mengerutkan kening, dia pernah mendengar tentang keluarga Gao. Lagi pula, di ujung utara, keluarga Gao dianggap sebagai keluarga terbesar dan terkuat. Tuan Gao, meskipun Anda berasal dari keluarga Gao, tetapi Anda membunuh elang petir kami yang haus darah, itu tidak dapat dilupakan, bukan?
Ning Kai-chen berkata kepada Gao Qisheng. Kompensasi apa yang kamu inginkan, keluarga Gao saya pasti akan setuju denganmu. Kata Gao Qisheng. Mereka semua dapat melihat bahwa kekuatan Ning Kai-chen telah mencapai puncak peringkat ke-9 dari Realm Body Fit, dan di antara mereka, tidak ada lawan. Tidak ada yang memiliki alam yang lebih tinggi dari Ning Kai-chen. Kompensasi saya sangat sederhana. Bocah bernama Chen Ping ini memiliki 3 buah guntur langit di tubuhnya. Selama dia memberi saya buah guntur langit, saya akan segera mengambilnya. Ini 3 kecanduan The Blood Thunder Eagle terbunuh sia-sia. Ning Kai-chen menunjuk Chen Ping dan berkata. Dia melihat bahwa Chen Ping hanyalah biksu kelas 4 di alam tubuh yang bugar. Di antara orang-orang ini, Chen Ping adalah orang dengan tingkat terendah. Jadi Ning Kai-chen berpikir bahwa Chen Ping hanyalah pengikut kecil di antara orang-orang ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Chen Ping adalah bos dari kelompok orang ini, dan orang-orang ini harus menuruti kata-kata Chen Ping. Ketika Gao Qisheng mendengar ini, dia memandang Chen Ping, beraninya dia mengambil alih urusan Chen Ping. Dan Chen Ping memandang Ning Kai-chen, dia tahu bahwa Ning Kai-chen pasti telah mengambil buah guntur langit. Jika tidak mungkin untuk melompat dari peringkat ke-8 alam tubuh bugar ke puncak peringkat ke-9 alam tubuh bugar, dalam waktu sesingkat itu. Kamu ingin buah guntur langitku? Kata Chen Ping dengan senyum tipis. Tidak buruk. Ning Kai-chen mengangguk. Sayang sekali aku memakan buah guntur langit. Bahkan jika aku tidak memakannya, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Apa yang dapat kamu lakukan? Kata Chen Ping dengan senyum dingin. Kurang dari BR lebih besar dari. Sial, apakah kamu mencari kematian? Melihat Chen Ping berani berbicara dengan ayahnya seperti ini, Ning Ken sangat marah. Ning Kai-chen menatap Chen Ping sedikit, dan kemudian berkata kepada orang lain, teman-teman, saya memiliki keluhan pribadi dengan anak ini, jadi saya harap Anda tidak terlibat. Selama Anda pergi sekarang, saya berjanji. Tidak untuk menyakitimu. Ning Kai-chen ingin orang lain meninggalkan Chen Ping, lagi pula Ning Kai-chen tidak ingin menyinggung keluarga Fei Tianzong dan Gao. Terlebih lagi, ada beberapa biksu kelas 8 dari alam tubuh komposit di sini, jika mereka benar-benar ingin bertarung, bahkan jika keluarga Gao mereka bisa menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Jadi Ning Kai-chen hanya ingin berurusan dengan Chen Ping dan mengeluarkan buah guntur langit dari Chen Ping. Menurutnya, tidak mungkin orang-orang ini melawan keluarga Ning mereka demi Chen Ping, seorang biksu kecil. Tetapi begitu Ning Kai-chen selesai berbicara, Lao Sun meraung, persetan dengan ibumu, keluhan pribadi yang luar biasa, bukankah kamu hanya ingin merebut sesuatu? Kami tidak akan pergi, kami akan melawan. Saudara Chen, Tuan Chen adalah tamu keluarga Gao saya. Tidak peduli keluhan apa yang Anda miliki, keluarga Gao saya akan selalu berdiri di sisi Tuan Chen, kata Gao Qiqiang. Melihat ini, Ning Kai-chen sedikit terkejut, dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini sangat menghormati biksu kecil dari peringkat ke-4 alam komposit. Kamu hanya berada di puncak peringkat ke-9 dari alam tubuh pas sekarang, dan orang-orang yang kamu bawa hanya berada di peringkat ke-7 atau ke-8 dari alam tubuh pas. Petik 2. Menang. Kamu masih menginginkan milikku. Tian Lei Guo, sungguh lelucon, aku tidak hanya membunuh Thunder Eagle-mu yang haus darah sekarang, tapi aku juga ingin kamu berdarah, jika tidak, kamu akan mengira aku pengganggu. Chen Ping memandang Ning Kai-chen dengan dingin dan berkata. Begitu Chen Ping selesai berbicara, semua orang di keluarga Gao, Lao Sun dan yang lainnya, serta Ji Yun, semua memasang postur tubuh mereka dalam sekejap, tampak seperti sedang bertarung sampai mati. Kali ini, Chen Ping mengalahkan Ning Kai-chen dalam sekejap.